Assalamualaikum teman-teman. Berita bahagia. Masih ingat kan Ibu Supriani? Tepat di tanggal 25 kemarin. Tanggal 25 hari apa itu? Senin ya? Senin. Pas ketepatan momen Hari Guru Nasional 2024. Divonis bebas. Alhamdulillah. Jadi kado terindah kan? Pas pula di momen Hari Guru ya kan? Di berita yang aku baca. Nah, ini kata ketua majelis hakimnya ya. Nama ketua majelis hakimnya Stevi Rosano. Dia bilang gini. Menyatakan terdakwa Guru Supriani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 dan dakwaan kedua penuntut umum. Kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan penuntut umum. Nah, itu kata majelis hakimnya. Alhamdulillah ya kan? Akhirnya keadilan berpihak pada Ibu Supriani. Aku udah sempat was-was juga ya kan. Kalau sempat kalah, kayak mana lagi? Coba. Tapi aku rasa kalau udah viral-viral kayak gini kasus, kebanyakan pihak rakyat ya kan. Baguslah, memang harus gitu kan sekarang. Kalau nggak viral, nggak diusut, pasti yang berduit juga yang menang. Terus hakim juga ini, ya ini juga keinginan kita semua ya kan, supaya nama baik Supriani dipulihkan lah. Terus beliau bisa kembali lah bekerja seperti biasa, supaya pintar lah calon-calon penerus bangsa ini. Tapi teringatku, kan ibaratnya dia kan udah tuduh nih, Bu Supriani ini ya kan, udah dituduh melakukan penganiayaan terhadap muridnya, ya kan? Walaupun itu bukan murid yang diajar dia. Itu ada uang ininya nggak ya? Maksudnya kayak semacam uang ganti rugi yang harus dibayarkan sama dia ini oleh si murid ini. Ada nggak ya? Karena kok setahu aku sih ada ya seharusnya. Tapi terlepas ada atau tidaknya, ya setidaknya untuk saat ini ya keputusan bebas itu terjadilah sesuai harapan kita ya kan. Semoga bisa ngajar lagi supaya mencerdaskanlah anak-anak bangsa ini. Dan untuk kau Bapak murid ini, si Pak Pol ini, supaya tidak melakukan lagi lah hal-hal seperti ini. Ya seperti yang pernah aku bilang, aku memang gak suka sama polisi, tapi setidak suka-sukanya aku sama polisi, tetap di dalam hati aku yang terdalam, aku selalu berharap, selalu menantikan berita-berita tentang polisi yang itulah yang pernah aku bilang sebelumnya tuh, yang melakukan kebaikan untuk masyarakat, yang melakukan hal-hal yang memang seharusnya ia lakukan, yaitu mengayomi masyarakat. Selalu aku berharapnya kayak gitu. Makanya setiap kali aku baca berita tentang tingkah polisi yang menyalahi aturan, yang nggak sesuai dengan prinsip-prinsip mereka dalam menjalankan profesi mereka ya kan, itu sakit kupingku, panas mataku, hatiku pun panas, otakku pun menggelegak, kesal rasanya. Makanya begitu ada berita tentang polisi yang baik hati, senang kali hati aku, betul. Supaya dengan berita-berita polisi yang baik hati, setidaknya bisa mengurangi sedikit rasa kecewa aku sama polisi lah, rasa ketidaksukaanku terhadap polisi. Tapi begitu masuklah berita polisi yang gak gena-gena, aduh, mendidih aku langsung dengarnya ya.
si Pak Pol itu, si bapak anak itu ada permintaan maaf nggak ya? Orang tua si murid inilah minta maaf sama Ibu Supriani. Nggak usah lah kita ngomongkan masalah uang ganti rugi ya kan, permohonan minta maaf aja. Ada nggak ya? Atau mereka masih merasa yakin Ibu Supriani melakukan ini, menganiaya anak mereka? Ini aku bukan menuduh ya, bukan aku menuduh. Mungkin juga otak aku mungkin udah diracuni sama cerita-cerita kriminal ya kan. Sering itu kejadian, orang tua menganiaya anaknya sendiri. Tapi takut ketahuan oleh pasangannya atau orang lain, dia ngarang-ngarang cerita dengan menyudutkan pihak yang lain. Sering itu. Seperti kasus Ibu Supriani ini, ya aku nggak nuduh nih ya, ini bisa aja kemungkinan, bisa aja terjadi, nggak menutup kemungkinan, bisa aja terjadi, bisa jadi si anak ini bukan aku fitnah ya, ini kemungkinan, garis bawahin lagi ya, kemungkinan bisa aja terjadi, bisa jadi si anak ini dipukul diapailah sama mamanya, terus mamanya takut ketahuan, takut dimarahin lakinya, bisa jadi disusuruhnya anaknya. Nanti kau bilang aja guru kau yang melakukannya ya, diintimidasinya anaknya, bisa jadi. Atau bisa jadi memang si anak ini terjatuh, kena sesuatu di pahanya, terus sama oknum orang tuanya nih dimanfaatkan untuk mendapatkan ini, bisa jadi. Ini hanya kemungkinan ya, nanti jangan kalian pula bilang aku nuduh-nuduh. Ini kemungkinan, karena di kasus-kasus kriminal yang aku tonton sering kayak gitu, orang tua sendiri yang melakukan kejahatan terhadap anaknya, orang lain yang dituduh. Sering itu, makanya sering aku bilang sama kalian, tonton cerita-cerita kriminal itu, tonton, jangan bilang nggak ada gunanya, ada. Jadi kita nggak selalu melulu berpikiran, oh seorang orang tua nggak mungkin lah melakukan kejahatan anaknya. Salah kalian berpikiran kayak gitu. Aku dulu kayak gitu, selalu berpikiran seorang ibu tidak akan mungkin menyakiti anaknya. Sejak-jaknya ibu pasti akan tetap inilah membela anaknya apa segala. Enggak. Aku bisa pastikan tidak. Karena ada tuh satu kasus. Ini kapan-kapan aku ceritakan kasusnya. Kapan ada waktu. Kasus Baby Briana Lopez. Itu benar-benar nasib sial si bayi ini mendapatkan ibu yang benar-benar gila. Gak pantas disebut ibu kandung dia, ibu kandung yang baik. Karena kan orang selalu berpikiran setiap ibu kandung tuh pasti sayang sama anaknya. Tidak. Aku dulu pun berpikiran kayak gitu, betul. Pikiran aku kayak gitu. Tapi begitu aku tengok kasus si Baby Briana ini, langsung berubah pandangan aku terhadap namanya ibu kandung. Ini kita bagi ini aja lah, masalah kasih sayang. Mungkin ibu yang ibaratnya benar-benar waras atau mungkin setengah waras, mungkin masih ada lah rasa kasih sayang terhadap anaknya. Tapi untuk kasus Baby Briana ini, ya mungkin ini masalah kejiwaan kali mungkin ya. Udah gila mamanya perasa. Kapan-kapan aku ceritain ya. Panjang itu ceritanya soalnya. Begitupun sadis sekali, bener. Aku aja sampai dengar kasusnya itu, sampai nangis aku loh, betul. Sekarang kalau ingat aja aku masih, ya Allah, masih nggak bisa pikir kok ada ibu kandung kayak gitu ya. Jadi lari kemana-mana kita ceritanya ini. Nantilah, kapan senang hati aku, kapan sanggup aku cerita, aku ceritakan. Tapi kalau aku nggak sanggup, aku nggak akan cerita. Karena sadis sekali betul perbuatan si mama ini. Sadis betul. Jadi balik lagi, nah itulah maunya aku itu si anak itu divisum lah ya kan, dia otopsi mayat. Pas aku diperiksa lah, aku pun nggak tahu kali lah istilah dunia medis ya kan, diperiksa anak itu lukanya tuh sebenarnya gara-gara apa kan, bisa tahu ya kan dari hasil pemeriksaan nanti.
kayak macam korban-korban itu kan nanti bisa tahu lah itu misalnya meninggalnya tuh apa karena kehabisan napas, apa karena pukulan benda tumpul atau benda tajam ya kan. Kita bisa tahu tuh semua. Karena aku pribadi lihat luka si anak ini itu kayak ada melepuh-melepuhnya gitu loh, kayak mana aku bilang, kayak macam kena benda panas atau kayak mana gitu. Entah, nggak ngerti lah aku. Jadi itu aku nggak mau apa namanya nih, apa ceritanya, bukan mau berpikiran negatif ya, cuman tetap ku sisakan itu, kecurigaan itu bisa saja, yang ku bilang tadi, bisa aja terjadi gitu. Entah dari keluarganya, entah memang si anak ini jatuh tapi sama keluarganya dimanfaatkan untuk cari uang, ya kan bisa jadi. Bukan aku mau suuzon, tapi segala kemungkinan itu bisa terjadi. Itu aja aku bilang. Ya udahlah, aku cuma mau bilang selamat aja, selamat untuk Ibu Supriani. Dengan adanya kejadian ini, Ibu Supriani, ya harapan kami ya Ibu jangan kapok lah mengajar. Tetaplah jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Ya Bu ya, tetap semangat Ibu Supriani ya. Dan untuk orang tuanya si siswa ini, kalau memang benar lah, ibaratnya itu bukan tindakan Ibu Supriani, ya kalaupun kalian tidak mengganti uang rugi, ya setidaknya minta maaf lah kalian. Udah salah tuduh atau kayak mana ya kan. Kalau bisa jangan, oke lah misalnya kita anggaplah emang Ibu Supriani ini salah ya kan, menganiaya anak kalian. Yang ya nggak juga lah sampai 50 juta kalian minta. Kalau 50 juta itu mau kalian bagi-bagi sama oknum-oknum yang lain. Kalau aku jadi kalian, misalnya anak aku lah, kita anggaplah anak aku ngadu, oh guru aku yang mukul mak gini-gini, aku suruh aja guru tanggung jawab, suruh obati. Seberapanya pengobatannya? Yakin aku nggak akan nyampe 1 juta itu. Kalian jangan manfaatkan keadaan hanya untuk mencari hepeng. Jangan. Terlaluan kalian namanya itu. Gak mana gaji gurunya nih mungkin sebulan 10 juta, masih bisa kalian buat dia kayak gitu. Nah ini cuma 300.000 per bulan. Itu pun bisa terima 3 bulan kemudian. Nah kita anggap aja kalau memang ini, kita hitung-hitungan ya. Aku jadi penasaran. Betul. Kalau kalian paksa juga Ibu Supriani ini bayar 50 juta. Padahal udah buku tutup videonya kan nggak jadi. Tunggu, kita hitung-hitungan dulu ya. Gaji Ibu Supriani ini 300.000. 300.000. Tiap bulan misal kalian ambil nih semua gajinya untuk ini, kita anggaplah kalian untuk dia tetap bayar 300.000 sama kalian. Cicil lah tiap bulan ya kan. Habislah gaji ini sama kalian 300.000. Kita kalikan 12 bulan untuk per tahunnya. Per tahun masih 3.600.000 sayangku. Hah? Kita kalikan 10 tahun. Masih 36 juta. Hah? Berarti kalau kita anggapkan lah ya, 50 juta kalian minta. Kita bagikan 300.000. 166 bulan. Bagi 12. Sekitar 13 tahun. Baru Ibu Supriani bisa melunasi itu kalian. Kita hitung ulang ya. Tadi berapa bulan tadi? 13 tahun ya kan? Bulan. Berapa tahun? 13 tahun. Ini 300.000 nih. Dikalikan 12 bulan. 3.600.000. Kita kalikan 13 tahun. Kok 13 tahun? 16 tadi ya? Salah aku tadi. Berapa tadi? 3.600.000 untuk setiap tahunnya. Kalikan 16 tahun. Kok 16 tahun? Salah, kayak mana hitunganku tadi? 50 juta. Hang otak aku nih. Bagi 300.000. 166. Per tahunnya 3.600.000. Nah, 10 tahunnya 36 juta. Kita kalikan, kita misalnya kok 13, kalau 14 tahun kemudian berapa? 14 tahun lah. Kurang 1 bulan. Kalau 14 tahun 50 juta 400.000. Nah, 14 tahun Bu Supriani nggak bergaji, kalian buat. Benar-benar terlalu. Udah lah ya. Aku kemarin waktu bikin konten Ibu Supriani itu lupa hitung-hitungannya. Ini baru hitung, baru ingat aku. Jadi kalau penasaran aku kan. Berarti selama sekitar 14 tahun baru bisa dilunasinya. Astagfirullahaladzim. Memang entah kayak mana lah pemikiran, kalian nggak ngerti aku.
Udah lah ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk Ibu Supriani, selamat sekali lagi ya Bu ya. Tetap semangat ngajar. Assalamualaikum.